kita memulai pembelajaran, ya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk kedepannya. Untuk doa saya silakan kepada Syahrial Askia Fadli sebagai ketua kelasnya. Silakan Syahrial. Siap semuanya? Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Hadian, Pak. Hardian, kenapa Hardian tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Selain Hardian, siapa lagi yang tidak hadir? Denny Saputra. Siapa Denny Saputra? Ya. Kenapa Denny tidak hadir? Sakit juga. Oh, sakit juga. Oke, dua orang aja tidak hadir hari ini? Ya. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ya terlebih dahulu ya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi dengan adanya tujuan pembelajaran ini, semoga kedepannya nanti, maksudnya setelah kita mempelajari pembelajaran unsur-unsur puisi ini, ya jadi kita diharapkan, maksudnya kamu sebagai siswa diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur daripada sebuah puisi. Dan juga kamu bisa menganalisis unsur-unsur di dalam sebuah puisi. Oke. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari pengertian daripada sebuah puisi. Coba, siapa yang bisa? Apa itu puisi? Karya serta hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat di lambung. Oke. Selain Alifah, siapa lagi? Silakan Ermonita kalau bisa. Puisi merupakan ragam sastra yang memiliki ciri dan karakter yang membedakan dengan bentuk karya sastra. Oke. Jadi sudah paham dengan puisi? Sudah paham ya? Ya oke, hari ini kita akan masuk kepada unsur-unsur pembangun sebuah puisi. Di dalam sebuah puisi terdapatlah dua unsur pembangunnya. Pertama ada namanya unsur fisik. Yang kedua ada unsur batin. Unsur puisi itu apa? Unsur puisi itu adalah unsur yang tertulis atau unsur yang tersurat. Apa itu unsur tersuratnya atau unsur fisiknya itu? Ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada kata konkret, ada gaya bahasa atau majas, ada rima atau irama. Kemudian ada juga unsur batin puisi. Apa itu unsur batin? Unsur batin adalah unsur-unsur yang tersirat atau yang tidak tertulis di dalam sebuah puisi. Apa saja? Ada tema, ada ekspresi, ada lafal, ada tekanan, ada intonasi. Yang pertama kita bahas dulu tipografi ya, unsur fisiknya. Ya, apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu bentuk puisi. Ya, misalnya di dalam sebuah puisi itu kalau kamu lihat ada kadang-kadang rata kanan, ada kadang-kadang kirinya tidak rata. Ya, ada kadang bentuknya ini ya kiri kanan tidak rata. Ini namanya tipografi di dalam sebuah puisi. Oke, selanjutnya ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata, ya. Mengapa pilihan kata harus ada diksi di dalam sebuah puisi ini? Ya karena apa? Puisi ini padat akan makna, ya. Di mana dengan padatnya makna ini akan menimbulkan ya berbagai macam makna yang tersirat di dalam sebuah puisi itu ya. Oke. Jadi harus pandai memilih-milih kata, yaitu di dalam sebuah puisi. Oke, selanjutnya ada imaji. Imaji adalah sebuah kata atau susunan kata yang mengungkapkan sebuah pengalaman indrawi. Misalnya, ya ada penglihatan, ya penglihatan, pendengaran, kemudian ada perasaan. Imaji ini terbagi ke atas 3. Ada namanya imaji visual, ya atau penglihatan. Ada imaji suara atau auditif. Kemudian ada imaji taktil atau imaji sentuh, ya. Oke, selanjutnya unsur yang pembangun puisinya, unsur puisinya ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Pilihan kata yang mewakili sebuah makna, wujud makna fisik dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Oke, selanjutnya
ada juga gaya bahasa atau majas. Ya, suatu penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan suatu efek dan menimbulkan sebuah konotasi atau makna kias tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan sebuah puisi menjadi dramatis. Artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Selanjutnya ada namanya irama atau rima. Irama atau rima ini adalah sebuah persamaan bunyi puisi baik di tengah, di awal, di tengah dan di akhir baris puisi. Itu adalah unsur-unsur fisik daripada sebuah puisi. Selanjutnya ada namanya unsur batin daripada sebuah puisi. Yang pertama itu adalah tema atau makna atau sense ya. Itu kalau bahasanya apanya. Merupakan gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair. Itu namanya tema. Selanjutnya ada namanya ekspresi. Ekspresi itu diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Ada juga namanya lafal. Berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Selanjutnya ada tekanan. Ya, apa itu tekanan? Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan atau kalimat. Ya, itu artinya tekanan. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Ya, perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Ya, kita misalkan, saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, itu tekan apa namanya intonasi. Itu perbedaannya ya. Bisa pahami seperti itu? Ya, oke. Selanjutnya ada namanya amanat atau intention ya. Ya, amanat ini adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Yaitulah unsur-unsur pembangun sebuah puisi. Ada unsur batin dan ada unsur fisik. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan? Ada, oke. Kalau tidak ada ya kita silakan lanjut ke tugas berikutnya. Silakan kalian kerjakan tugas yang telah saya sediakan di meja kalian masing-masing. Di situ silakan kalian lihat amplopnya. Di dalam amplop ini ada namanya kartu ya, puzzle ya. Kartu ini itu terdiri dari unsur fisik dan unsur batin daripada sebuah puisi. Dan silakan kalian susun ya dengan benar dengan cara menempelkan kartu itu ke karton yang telah saya sediakan. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya setelah kalian menempelkan apa dengan benar, ya silakan kalian nanti diberi komentar terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Oke, paham? Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan masing-masing kelompok menempelkan tugasnya itu yang di sini. Untuk kelompok 1 sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan perwakilan salah satu kelompok untuk menempelkan. Oke. Kan kelompok 1 mengunjungi kelompok 2 dan kelompok 2 silakan mengunjungi kelompok 1. Kita coba dulu ya, kelompok 2 mengunjungi kelompok 1 dulu.
puisi ada 6. Yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga konkret, kata konkret, yang keempat gaya bahasa, yang kelima rima atau irama, yang keenam perwajahan puisi atau tipografi. Unsur-unsur batin puisi ada 6 juga. Yang pertama tema atau makna atau sense, kedua ekspresi, ketiga intonasi, keempat amanat atau tujuan maksud, kelima lafal, keenam tekanan. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ialah suatu penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan suatu efek dan menimbulkan sebuah konotasi atau makna kias tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan sebuah puisi menjadi prismatis yang artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Unsur fisik puisi itu ada 6. Di antaranya ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Yang keenam, perwajahan puisi atau tipografi. Unsur-unsur batin puisi terbagi menjadi 6 juga, termasuk tema atau makna, lafal, ekspresi, intonasi, amanat atau tujuan maksud, dan yang terakhir tekanan. Yang dimaksud dengan perwajahan puisi atau tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi yaitu suatu bentuk puisi yang seperti halaman yang tidak dipenuhi dengan kata-kata, tapi tepi kanan kiri, pengaturan barisnya sehingga pada baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan akhirnya dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan sebuah pemaknaan terhadap puisi. Silakan dulu. Terima kasih kepada masing-masing kelompok ya atas tugas yang telah dibuat. Dan sekarang kita beri aplaus dulu masing-masing kelompok. Apa yang telah kalian buat atau kalian susun itu sudah benar, ya sudah benar. Yang unsur fisik maupun unsur batin daripada sebuah puisi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan, menarik atau membosankan? Silakan. Menyenangkan Pak, karena dengan pembelajaran seperti ini kami menjadi aktif di dalam diskusi. Oke, terima kasih. Yang lain, angkat tangan kalau ada. Silakan. Menarik video. Silakan. Ada yang ini? Sangat menarik. Saya Bagaimana? suka pembelajaran seperti ini karena kami menjadi lebih aktif dan sangat menarik. Oke, terima kasih. Ya oke. Jadi Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya sebelum kita tutup pembelajaran ya. Tadi kita telah membahas masalah unsur-unsur puisi ya. Ada 2 unsur puisi, ada unsur fisik dan ada unsur batin. Ya apa saja unsur fisik? Ada unsur tipografi, ya ada imaji, diksi, kemudian ada gaya kata konkret, gaya bahasa atau majas. Kemudian ada unsur batin puisi. Ya ada tema, ada rasa ya atau ekspresi, ada intonasi, lafal dan juga ada amanat. Ya, apakah sudah mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini? Paham? Paham. Ya, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Tidak ada, sudah paham. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, saya berikan ini.
seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.